Halo. Assalamualaikum. Masih bersama saya, kasih mau ngobrol santai sama Mas Rizal. Orang ini anak udah hebat lah. Kita sambil santai makan kuaci lah ya. Ini lampunya ala kadarnya. Semoga berbaginya makin mantap. Kenalan dulu, Mas. Monggo. Langsung kok piye? Kenalan apa piye? Kenalan apa ya? Nama lah. Halo viewers Mas Kiceng Kim. Perkenalkan nama saya Rizal. Saya produk lokal asli Jogja. Dah gitu. Oh meneh. Rumah Jogja ya? Ya asli Jogja, rumah Jogja. Kuliah Di UI. Universitas Islam Indonesia, Jakal ya jalan Kaliurangnya. Yoi benar. Aslinya memang mainnya alatnya apa sih Mas sebenarnya? Aslinya ya alat battery sih, tapi lebih lama di snare. Dari awal belajarnya main snare. Kamu sebelum kita lanjut bikin kopi jangan lupa kopi dulu. Ben santai. Ben santai. Ini sambil makan kuaci kok, santai. Berbaginya sambil selo-selo lah. Sekarang sibuknya apa berarti? Terakhir sebelum musibah ini melanda ya? Sebelum musibah ini melanda, ngajar Mas. Ngajar ya? Ngajar di Semarang. Ngajar di Semarang, Jawa Tengah ya? Yoi. Yo. Band apa itu? Melaju. Band SMP. SMP Domsaf. Oh, Pangudi Luhur ya? Ya, Pangudi Luhur. Yayasan Pangudi Luhur. SMP-nya Domsaf Dominico Satrio ya. Misalnya teman-teman viewers gua keliling ke Semarang, nah itu dekatnya Lawang Sewu. Situ Tugu Muda ya. Itu Sabtu Minggu Senin terus ono berisik-berisik mengganggu. Nah, situ tadi. Iya. Oke. Boleh. SMP Dominico Savio itu kemarin sempat main di istana ya Mas ya? Ya. 2019 main Istana Negara. Wow. Itu yang main anak umur berapa itu Mas? Maksudnya di kelas berapa sih? Kelas 1 ya? Main tuh kelas 1 sama kelas 2. 1 sama kelas 2 ya? 1, 2, karena yang kelas 3 persiapan mau masuk SMA gitu-gitu ya? Biasanya kelas 3 udah semester yang kedua. Yang paruh tahun terakhir kelas 3 itu udah nggak boleh main. Kalau yang masih semester 1 lah hitungannya ya, kelas 3 semester 1 tuh masih bisa, tapi ya itu batasnya sampai habis UTS lah gampangannya. Iya. Nah, Mas Rizal ini juga ini ya dengan kaosnya Bapak Us. Ini kemarin sempat di Atma Jaya ya? Iya. Sempat Atma Jaya dapat peringkat 2 di HB Cup ya? Lewat sama UGM ya waktu itu ya? Iya. Nah, kesalip sama UGM. Mantap. Nah, ini menarik nih. Jadi satunya di band mahasiswa, satunya di band sekolah atau SMP itu. Repot nggak sih Mas? Maksudnya itu kan beda, umurnya beda, tapi grade-nya beda nggak sih? Kalau sebenarnya SMP terus SMA kuliah itu sebenarnya secara teknik yang dipakai itu sama-sama aja sih. Grade permainan juga nggak akan jomplang banget gitu. Mungkin yang bikin beda itu cara ngajarnya sih. Cara ngajar ke anak SMP sama mahasiswa beda. Tapi kalau teknik yang dipakai terus standar permainan lah, ini sama lah. Nggak yang dibedain gitu. Stick yang dipakai pun sama besar bobotnya ini ya? Secara bobot besaran juga sama. Karena anak SMP kan tangannya udah lumayan ya. Ya mungkin ada apa ya, hal-hal tertentu yang memang butuh stick yang lebih kecil. Tapi kebetulan anak-anak kemarin dan biasanya juga sudah pakai stick yang biasa dipakai anak mahasiswa. Kalau alatnya mah sama-sama aja ya, beda sih. Dia kalau di Dominico Savio pakai HTS juga ya? Sama kayak yang dipakai di kampus sama. Mesti nggak dibedakan kalau kasarnya drum band dan marching band tuh enggak. Si SMP Domsep itu mengacunya udah ke marching band. Wow, mantap ya. Gitu. Nah, teman-teman yang lagi piknik ke Semarang kayak gitu-gitu, ya kalau mungkin kalau udah ada latihan bisa mampir-mampir tengok-tengok di sana di Dominico Savio. Mantap. Sekalian nanti melipir
Lawang Sewu. Nah, pikniknya kalian gitu. Ya. Bisa. Dekat banget tuh, tinggal nyebrang kok. Kalau secara latihannya Mas Rizal, kan kalau band mahasiswa kan biasanya ada TC kayak gitu-gitu ya. Maksudnya latihan insentif ya, insentif. Kalah intensif. Beda arahnya beda. Nah, karena kalau latihannya intensif biasanya belum tentu ada insentif ya. Nah, kalau latihan di band mahasiswa kan ada TC gitu-gitu. Kalau band SMP gitu ada nggak sih? Kalau SMP kalau untuk TC yang full sampai enggak sekolah gitu enggak bisa juga. Cuman bisa manfaatin Sabtu Minggu gitu. Jadi di band camp, nah itu bisa. Tapi kalau ada kayak kemarin ke Istana, itu kemarin jadinya kayak request khusus ke pihak sekolah kan, itu membawa nama Domsaf, nama Pangudi Luhur juga kan. Nah itu kita request ke sekolah buat sedikit mengurangi jam sekolahnya di hari Jumatnya. Jumat sama Sabtunya dikurangin. Biasanya itu sampai hitunglah jam 2 gitu. Ini minta jam 12 sudah clear, anak-anak bisa istirahat terus mulai latihan. Biasanya kayak gitu sih. Tapi nggak bisa kalau harus latihan sekolahnya sampai off gitu kayak di kampus, nggak bisa. Ya. Gitu. Bedanya itu sih. Itu perbedaan yang cukup signifikan ya. Tapi cara latihannya Mas? Latihan reguler maksudnya? Latihan reguler malah justru jamnya lebih sedikit dibanding band kampus. Kalau saya di kampus, nggak salah rata-rata yang di kampus Jogja seminggu 3 kali ya, Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Ya selang ini ya. Dan kalau dihitung misalnya jam 7 sampai jam 10 gitu. Kalau di Domsaf dikit banget hitungannya malahan. Misalnya mulai jam 2, nanti jam 5 sudah clear. Kan, dan itu Sabtu, regulernya tuh Sabtu Senin. Kita bisa kadang minta hari Minggu. Tapi kan juga kalau Minggu kan ada ibadah, ada sebagainya. Tempatnya kan sebelahan sama gereja. Nah, sering dipakai tempat parkir gereja. Itu juga jadinya nggak bisa seenaknya make gitu. Kita harus nggak bisa dadakan bisa Minggu latihan, nggak bisa, harus dipikirkan jauh-jauh hari perizinan gitu. Karena kegiatan gerejanya juga aktif kayak gitu-gitu ya. Gereja apa sih namanya tuh? Katedral. 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 Masjid agung lah ya. Gitu ya. Kayak. Nah, sampai hari ini nih Mas Rizal, selain tadi kan udah bahas tentang cerita dikit soal bobot alat, terus kemudian stick yang dipakai, rudiment. Tapi ada ketimpangan nggak sih, maksudku SMP aja lo bisa, kok kamu mahasiswa malah nggak bisa gitu. Sempat ada yang contohnya begitu nggak di lapangan tuh waktu proses perjalanannya? Oh itu, kalau di cari kasus kayak gitu ya beberapa hal ada sih. Pertama masalah tanggung jawab, kalau bisa dibilang tanggung jawab. Contohnya misalnya anak-anak SMP ini kan sudah terbiasa banget sama PR ya, PR, tugas. Jadi begitu mereka dikasih instruksi sesuatu yang berbau tanggung jawab, kecenderungan untuk mengerjakan itu lebih tinggi dibanding yang mahasiswa. Mantap. Soalnya kan kadang mahasiswa tuh udah agak rebel gitu loh. Pikirannya udah lebih ini. Nah itu kadang menunda-nunda, kadang cari cara untuk tidak melakukannya. Bukan berarti semua mahasiswa gitu, enggak. Kejadiannya seperti itulah. Kalau secara permainan sih apa ya, kalau di mahasiswa ini bukan tentang umur tapi kan lebih ke jam terbang latihan juga kan. Walaupun udah mahasiswa tapi kalau baru mulai ya sama aja kayak dari nol, anak SMP dari nol juga ya. Itu kalau kemarin kan marching band Atma Jaya yang Mas Rizal sempat bantu ngikut di HB Cup ya 2019 ya. Itu Dominico-nya ikut lomba juga sama ya? Oh sama ikut HB Cup juga Mas ya? Tapi beda kelas. Kalau Atma Jaya ikut umum, yang ini nih ikut apa sih? Senior gitu, senior brass. Senior brass. Nah, kan Mas Rizal pegang 2 band ya. Baginya gimana tuh? Runyem nggak itu?
Waduh. Dia kan bawa 2 band, maksudnya membantu yang satu di Atma Jaya, yang satu di Domenico Savio. Tuh runyem nggak mas itu mas kemarin mas? Ingat nggak kejadian itu? Aduh, bukan. Kalau runyem sih enggak sih, karena kalau di Atma Jaya kan sudah dari 2018 kan tentu. Terus di 2019 kebetulan pelatih internnya si Kak Mario Eldo, nah itu juga udah tektoknya udah dapat gitu. Jadi dari latihan reguler biasa kita kadang chattingan atau pas aku sebelum berangkat ke Semarang mampir dulu, itu komunikasinya udah jalan gitu. Jadi aku join di Atma Jaya mulai intensif itu di hitungannya mungkin 1 atau 2 bulan terakhir sebelum kejuaraan plus sama karantinanya gitu. Itu kalau yang harian yang banget dari awal proses enggak, tapi ya sekitar 2 bulan terakhir itu baru banyak terjun. Kalau di Domsaf tuh habis lebaran mas, lebaran itu bulan apa ya? Komen habis lebaran itu Juni apa ya? Nah itu intensnya di Domsaf bulan itu. Sedangkan HPK kan apa Oktober ya? Nah itu jadi masih di awal Domsafnya bisa dikebut buat ke Istana, habis Istana ada kosong ke Atma Jaya, habis itu sana lagi. Dan harinya kan kalau di Atma itu Minggu tuh nggak latihan nggak usah, Sabtu Minggu tuh nggak latihan. Ada sih Lapjang, Bandcamp tuh ada, tapi kan nggak tiap minggu. Sedangkan di Domsaf kan malah banyaknya di akhir minggu. Jadi sini dulu sampai Jumat, sana Sabtu Minggu, balik sini. Itu sih selang-selingnya gitu. Kalau style visual sama-sama aja mas, artinya tidak ada perbedaan. Oh yang satu SMP dengan merek alat ini, kemudian style visualnya atau stickingannya, grippingnya beda enggak ya? Oh, enggak. Sama aja ya? Sama. Karena mengacunya sama sih mas, dan apa yang enggak, si Domsaf sendiri juga mencoba mengacu ke apa yang dilakukan si teman-teman kampus loh, kakak-kakaknya itu gimana mainnya. Kita yang SMP ini mencoba mengacu ke situ. Sedangkan kalau universitas kan udah pasti mengacunya ya ke barat sana, barat ya. Ke barat-baratan. Berarti selama proses di kejuaraan di HB Cup itu ada cerita nggak sih, maksud saya anak-anak MBDS ini, Marching Band Domenico Savio, Domsaf ini apa ya, melihat kakak-kakak Atma Jaya ini gimana sih gitu maksud saya? Gimana ya? Ingat gak waktu itu mas, ada cerita apa gitu? Kalau di prosesnya, karena mereka belum pernah ketemu langsung merekanya, misalnya anak Domsaf nonton MB Atma Jaya atau anak Atma Jaya nonton Domsaf kan belum pernah. Justru pas yang uniknya itu di parking lotnya itu benar-benar sebelahan. Ini kayak punyanya MBA, sini punya MBDS tuh sebelahan persis. Nah itu kita latihan, mereka nya off kan. Nah itu baru di situ, wah mereka nya takjub gitu si anak-anak Atma ini. Anak Atma takjub. Nah lihat MBDS, bisa mainnya kayak gitu ya, tiupannya bisa kayak gitu ya, misalnya levelnya segitu. Ternyata anak SMP nggak seperti yang mereka bayangkan. Mungkin anak SMP di daerahnya teman-teman, aslinya teman-teman Atma tuh SMP itu masih drabena gitu. Iya. Pas di HPK, SMP bisa kayak gitu. Itu sih. Wow. Dan kalau anak MBDS-nya lihat, wah, oh kuliah terus marching band tuh kayak gitu toh. Bentuknya tuh begitu gitu ya. Kayak gitu toh. Ya, Bang. Kita tuh rasa-rasanya kita cuma beda fisik gitu. Kita masih gitu, kamu udah gede, cuma itu rasanya. Sisanya tuh ya, mukulnya kayak gitu. Visualnya sama gitu. Dan itu sempat ada nanya nggak sih sama Mas Rizal, maksudnya Kak itu kok Atma gini atau sing anak Atma nih teman-teman di MBA, Mas kayak muridmu SMP kok ngene ya, itu tuh sempat ada gitu. Oh ya ada. Pertama apa ya, mungkin teknik kali ya. Mungkin kalau di mahasiswa lebih berani di push gitu. Akhirnya ada beberapa teknik yang nggak dimainin sama anak SMP itu. Begitu mereka nonton, bukan kok bisa kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Sedangkan kalau yang anak kampus lihatnya, ya itu tadi lebih ke, anak SMP bisa mainin hal yang kayak gitu. Kayak misalnya bass drum split.
anak-anak kampus belum nyampe ke situ, malah si anak SMP ini bisa lebih ini. Kemarin yang aku rasain itu sih di Basramnya itu sih, di Basramnya MBA sama materi yang dimainin Domsat itu lebih sulit di Domsat untuk di Basram itu. Tapi kalau Sunartom enggak lah ya, yang dia memang lebih susah ya. Enggak, itu sih. Setelah perlombaan Mas, ada peristiwa unik nggak anak-anak? Nggak, kalau parking lot ini kan mau lomba, orang anak-anak pasti sepaneng gitu, mau lomba gitu. Begitu selesai lomba, apa yang terjadi sama dua band ini gitu? Oh, itu kan lombanya beda jam ya Mas ya. Kalau SMP itu sore kalau saya itu, siang apa sore. Sedangkan MBA itu malam. Jam berapa ya? Jam 8 apa ya, jam 9. Jadi selesai Domsat main kan keluar. Nah itu ya anak-anak Atma ya kayak, weh selamat ya udah main gitu. Kayak appreciate gitu loh. Nah selesai si ini main, Rehat kan MBA-nya prepare, nah itu gantian anak-anaknya nontonin. Jadi lebih ke gimana ya, kayak rasanya kayak mereka satu kultur gitu, rasanya kayak gitu. Entah karena backgroundnya atau gimana, aku kurang paham, tapi rasanya kayak mereka satu kultur. Karena Domsat tuh ngefans sama anak Tomnya Atma. Ayo, siapa tuh? Ya. Followersnya langsung meningkat drastis. Waduh, Senin harga naik. Signifikan. Ya. Karena mungkin anak-anak MBDS melihatnya, ini band mahasiswa, tapi unik-unik gitu ya, maksudnya dari potongan rambutnya lah, mungkin ya, secara fisikalnya yang notabene sudah mahasiswa, tapi masih ikut marching band dan punya daya tarik tersendiri juga gitu ya. Oke, mantap. Itu kan, apa kan pikirnya mereka kan pikirnya anak Domsat kan marching band ya anak SMP gitu. Teman-temannya mereka itu anak SMP. Begitu lihat anak mahasiswa, banyak kan, itu kan ada UGM, ada MBA, terus ada dari mana lagi? Nawala, dari mana kan banyak. Maksudnya bahkan ada yang campuran juga kan, itu enggak cuma mahasiswa gitu, ada yang udah umum. Itu mereka baru lihat, marching band buat umum juga ya. Bisa bawa-bawa kayak gitu ya, properti, mukanya di face painting gitu. Nah itu juga mereka. Iya. Mantap. Sayangnya corona ini ya. Iya. Kalau nggak corona ya. Lagi rame nih. Waduh. Belum lagi yang alma mater juga ya. Yoi. Waduh, itu luar biasa sekali Mas Rizal nih. Bandnya di mana-mana, banyak. Wah, mantap. Nah, sampai hari ini nih Mas Rizal, ini kan ceritanya ya corona lah ya, maksudnya se-Indonesia bahkan seluruh dunia ini mengalami proses yang cukup berat lah, khususnya di marching band, baik lomba maupun latihan reguler. Yang dikerjakan di MBDS apa sih Mas? Kalau yang dikerjakan di MBDS selama corona berarti Iya, ya? sampai hari ini lah misal. Jadi itu berita coronanya naik itu pas kita lagi band camp di band camp. Jadi akhirnya si band camp itu harusnya Sabtu Minggu malam selesai, itu kita Minggu siang udah diselesaiin. Itu nah dari itu terus akhirnya kita cuman latihan online. Latihan online, jadi yang kalau kirim-kirim video, terus juga alatnya dibawa pulang. Terus yang perkusi sih nggak bawa alat, cuman bawa stick. Nah, akhirnya latihan online di rumah. Programnya masing-masing. Berjalan ya sampai hari ini latihan online ya. Alhamdulillah berjalan. Okay. Wow. Itu juga akhirnya jadi sebuah metode baru dalam penyampaian materi gitu. Ya kalau nggak latihan juga mau ngapain? Iya. Di rumah gitu ya. Nah, ini liburnya ngelebihin libur puasa zaman Presiden itu loh. Jadi padat banget, lama sekali nih. Ya, kalau nggak ngapa-ngapain mungkin udah di pojokan ngakar gitu ya. Aduh. Metu ayote. Metu ayote, ngoyot. Tapi kalau di band mahasiswa jalan gitu juga nggak Mas? Nah, baik di alma mater maupun di MBA ini.
Kalau di MBA itu teman-teman pelatih internya ada Kak Ahong dan Arthur dan sebagainya itu masih berjalan latihan regulernya. Masih bisa jalan, mereka juga latihan online dengan variasi-variasinya sih ya, jadi itu tetap jalan. Tapi kalau di UII dan di beberapa unit lain nggak bisa jalan, karena yang pertimbangannya juga banyak kan, sama mungkin sinyal juga, kuota kalau saya kuota, jadi banyak pertimbangan. Dan ada juga yang akhirnya memilih programnya nggak berlanjut, maksudnya nggak jadi kompetisi gitu. Ada yang memilih kayak gitu, jadinya dirasa mungkin di stop dulu kegiatannya, kayak gitu. Aduh. Karena kan kemarin bayangannya apa ya, pikiran positif kita kan selesai lebaran kita bisa latihan lagi gitu kan. Tapi nyatanya habis lebaran kita masih gini-gini aja. Iya. Nah, itu tahun depan kali ya, tahun depan mungkin ya bisa lebih baik lah, maksudnya start lagi new program, mau lomba apa segala macam kali ya. Semoga. Ya hopefully lah, semoga bisa tahun depan nanti terlaksana lebih baik daripada tahun ini nih, karena memang susah sih. Sektor-sektor kita ini berada di ya apalah kita gitu. Iya. Dimana yang atas lebih harus lebih jalan dulu gitu kan ya. Oke. Kita nggak mungkin nggak ketemu, nggak mungkin nggak tatap muka itu. Karena memang susah sekali, walaupun ibaratnya display pun dengan jarak yang segitu pun melaksanakannya repot ya. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya inilah apa namanya, kalau teman-teman ada request Mas mbok obrolannya karo manku aja, karo ngopi ae, ora apa-apa, gitu-gitulah. Intinya sebenarnya tujuan bikin video ini ya berbagi lah. Berbagi pandangan, berbagi sudut pandang. Mungkin yang di Sulawesi sana kangen sama Kak Rizal ya. Kangen dengan performanya dalam mengajar, atau teman-teman BDS rindu dengan Kak Rizal sambil ngobrol panjang gitu ya, nanti nonton. Tapi like lah, komen, subscribe ya. Benda-benda melayang. Sementara ini Mas Rizal sampai hari ini ngajarnya profesional berarti sudah berapa lama Mas Rizal? Kalau dihitung mulai mengajar profesional tuh 2015 ya? 15 ya? 14 atau 15? Itu selepas UII selesai? Itu sembari jalan. Oh. Jadi 2015 kan kompetisi kan ya Mas ya? Itu Taj Mahal bukan ya? Nah, Taj Mahal itu aku masih dipercaya main. Itu di UI aku main jadi aspel, terus di luar aku ngajar drum band tuh. Di mana, inget ya Mas? Drum band di ada sih, sana jauh sana. Oh, iya. Pokoknya jauh lah, pakai helm pokoknya. Ya, ya. Helman, jaketan juga sih. Berarti udah 5 tahun sampai hari ini ya? Kurang lebih. Wow, kurang lebih hebat. 5 tahun masih nyupin. Prestasinya udah up. Udah nginjak istana negara. Woi, HUT RI parade senja ya maksudnya. Wow, luar biasa banget. Sampai 5 tahun ini yang paling berat apa sih Mas? Menjadi seorang pelatih marching band. Yang paling berat. Nah, ini yang baru sekarang ini tak rasain sih. Yang paling berat itu ini lebih ke mengajarnya ya Mas ya. Paling berat itu menyalurkan informasi sih. Apa sih bahasanya ini? Kayak bikin orang lain paham sama instruksi kita atau hal yang kita sampaikan. Itu kan juga skill juga kan. Nah, itu yang menurutku sulit karena banyak orang yang bisa main, bisa nyontohin, tapi nggak bisa mentranslate itu jadi bahasa yang sederhana itu. Karena aku ngajar SMP terus mahasiswa, SMP mahasiswa selang-seling terus. Nah, itu mengasah itu sih, gimana cara ngomong ke anak SMP. Kan nggak mungkin kita meninggi untuk anak SMP, mereka nggak paham. Terus ke mahasiswa kita ngomong terlalu rendah, mereka ngeremehin. Dalam artian terlalu rendah tuh bahasanya terlalu percaya. Gitu. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya sih. Karena kalau keilmuan sekarang kan berkembang banget ya. YouTube, terus kita sharing gini, kita tinggal chat atau telepon atau video call, atau banyak sekarang juga
apa sih latihan online, coaching online gitu. Kalau secara keilmuan sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi yang sulit itu sih mendeliver wawasannya tuh jadi hal yang lebih gampang dipahami. Kalau kesabaran kayak gitu-gitu dituntut banget nggak sih Mas? Kesabaran, iya namanya pendidik kan menuntun kan. Ini kan pelatih tukang pukul ya, jadi kayak kesannya gimana ya, emosionalnya tingkat tinggi loh, maksudnya mukul mengeluarkan energinya gitu. Sedangkan yang pasien atau anak-anaknya ditemuin kadang ada PR-nya di sekolah, ada peristiwa apa kayak gitu-gitu kan. Nah akhirnya ke bawah ke latihan itu juga menuntut ekstra ini juga nggak sih Mas? Oh iya, kalau kesabaran lebih ke penguasaan lapangan sih mungkin itu, karena anak-anak mau ke latihan itu, mau mahasiswa mau anak SMP itu kadang datang dengan background yang beda-beda, mesti dengan masalah yang beda-beda. Kadang ada yang lagi semangat, ada yang bad mood. Nah itu sih penguasaan lapangan itu. Kadang kita punya plan, oh nanti latihannya dalam tanda kutip sekencang ini loh, sekencang ini maksudnya targetnya ini. Tapi begitu lihat sikonnya ada anak yang wah ini anak ini down, kalau di push terus malah kenapa. Nah itu kebijakan kita sih buat menguasai itu loh. Oh ini mending kita tunda dulu, kita gini. Itu sih mungkin kesabarannya lebih ke penguasaan lapangannya itu loh. Yang kadang juga latihan lagi panas banget display, nah itu kan hawanya kan ini bawa kayak mau makan orang gitu. Nah itu rasanya harus penguasaan lapangan, lihat sikonnya itu juga. Nggak bisa dipukul rata setiap harinya bahkan. Nggak bisa dipukul rata. Gitu Mas. Wow, luar biasa. Kalau ini personal aja lah ya, maksudnya tidak jadi gimana. Yang paling repot tuh ngajarin section apa sih Mas? Antara senar, bass, tom, simbal mungkin ya. Simbal mungkin kalau ada yang ini. Dari 4 section ini yang paling repot sekali tuh apa sih Mas sectionnya? Paling repot. Biasanya tiap section ini kan kayak punya apa sih? Kayak punya budaya sendiri-sendiri gitu. Kalau dibilang paling susah ngajar section apa ya? Mungkin kalau susah untuk bikin bersih ya, misalnya mainnya rapi ya pasti snare ya susah. Tapi memahamkannya itu menurutku lebih susah di bass drum. Karena satu ketukan bisa 16 itu bisa dibagi berempat, berlima. Nah itu loh yang sulitnya di situ, memahamkan itu. Yang tadinya apa sih sekarang pukulan yang dibagi berlima kan nggak ada. Sekarang pukulan apa kecuali si bass drum itu kan. Nah, memahamkan itu, interpretasi timingnya, mereka harus timingnya tepat, moodnya tahu gimana, itu sih. Sedangkan kalau di snare sama tom lebih kecenderungannya lebih banyak kan mukulnya bareng-bareng gitu sih. Bareng-bareng, dan misalnya kita lupa atau apapun, teman sebelahnya ini pukulannya sama gitu loh. Nah kalau di bass drum kadang apa ya, dia harus memahami pukulan sebelum dia, pukulan setelah dia harus memahami itu. Nah itu biar ya, kasarnya biar nggak batuk-batuk kalau split. Nah itu paling repot di bass drum ya kalau untuk memahamkannya. Di bass drum kalau menurutku loh ya, mungkin kakak-kakak senior viewers ini nanti kalau ada yang keliru dikoreksi mawon. Nah kalau gender mah beda. Biasanya ini maaf ya, nggak maksud ya, yang main battery jangan perempuan dong, letoy gini. Iya nggak sih? Wah enggak itu enggak ya, enggak stigma yang banget. Dibuang jauh-jauh gitu. Itu stigma mungkin waktu marching band Majapahit ya. Waktu zaman era bahla belum ada candi dibangun, mungkin begitu kali ya. Sriwijaya versus Majapahit. Nah, mungkin itu. Kalau sekarang enggak kali ya Masnya. Maksudnya baik di SMP, taraf sekolah SMP maupun mahasiswa, yang putra dan putri, laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan mahasiswi, siswa-siswi, kalau memang punya keinginan untuk baik ya bisa aja kan ya? Bisa aja, nggak kepengaruh sama gender. Misalnya color guard harus cewek semua, enggak juga. Enggak lah ya. Pemain pit cewek semua ya enggak juga. Battery cowok semua enggak juga.
Tapi ada perbedaan yang signifikan nggak sih mas? Kalau signifikan, kalau perbedaannya ada, tapi kok dibilang signifikan banget ya enggak. Perbedaan ada sih mas. Enggak, kalau cewek mukul gripping tuh tidak sekencang laki-laki misal, atau laki-laki tidak bisa semengerti perempuan itu, enggak juga sih? Apa gimana sih? Mungkin lebih ke ketahanan fisik kali ya. Mungkin gitu, lebih ketahanan fisik. Maksudnya kalau perempuan kan fisiknya juga ada limitnya gitu, untuk menopang beban berat, stamina dan sebagainya. Ada perbedaan di situ juga kan. Tapi kalau gripping, dia approach pukulannya enggak ada perbedaan sih. Misalnya terus yang cowok jadinya lebih berpower, terus cewek enggak, ya enggak juga. Itu kan tinggal apa ya, pola melatihnya aja. Berarti kalau ada perempuan yang aku pengen battery nih karena keren, ya nggak apa-apa, ikut aja ya. Apa ya, join Tapi aja. Rasanya keinginannya jangan cuma niat-niat doang gitu ya. Artinya ya harus disupport dengan latihan yang oke. Maksudnya jangan kemudian mentang-mentang aku perempuan terus kemudian ikut battery biar keren, terus begitu nyoba latihan yang rasanya berat, ya aku kan perempuan, jangan juga lah ya. Jadi nggak ada pengistimewaan gitu. Terus tidak ada di kotak-kotakan gitu enggak lah ya. Misalnya cewek terus minta diistimewakan juga enggak juga. Terus misalnya yang cowok terus minta di spesialkan, loh kan aku cowok, enggak juga. Nah wong apa ya, itu kan kesetaraan. Di section lain saya di press itu kan lebih banyak orangnya, lebih campur-campur lagi. Kadang di alat yang sama aja gendernya beda-beda. Enggak misalnya kontrabas itu cowok semua, enggak juga. Malah banyak yang cewek-cewek yang super, keren banget tuh. Itu angkat, gagah banget. Itu juga. Malah biasanya yang perempuan-perempuan sukanya adalah menstigma bahwa aku yang nari aja karena lebih ke feminim. Aku nggak yang battery yang kayaknya lebih ke maskulin, ya nggak juga ya. Kalau teman-teman memang suka dengan apa yang sedang atau mau dijalani, misalnya main battery atau apapun sectionnya yang rasanya bukan secara gender bukan kamu banget, tapi kamu suka, ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya adalah tetap kerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Ya. Itu jangan semangat di awal doang, tapi harus tetap apa ya, ingat semangat di awal buat konsisten terus. Ya, karena pasti di tengah-tengah proses nanti ada masa-masa yang berat. Ya gitu-gitu pasti ada lah, yang nggak mungkin nggak lah ya. Ya. Seru ya. Seru itu, bapak satu ini memang seru sekali. Yang ngajarin deh. Wih. Besok-besok kalau teman-teman udah mungkin corona udah beres, terus ada waktu main ke Jogja, kabar-kabar aja, nanti belajar langsung sama bapak satu ini. Orang hebat banget. Amin. Udah. Mas Rizal, terima kasih waktunya sudah berbagi. Teman-teman mohon maaf banyak salahnya, banyak kalimat yang rasanya salah atau segala macam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat manfaat dari pembelajaran dari video ini. Like, comment, subscribe, terus channelnya Bapak Satu ini juga dikunjungi ya. Apa channelnya? Namanya biar punya konten. Iseng-iseng aja kok, tapi kalau mau nonton ya. Berarti nggak usah ditonton, soalnya cuma iseng. Nggak bercanda. Oke, sekian dari kami berdua, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.